Tel Aviv terbakar, Haifa lumpuh. Sistem pertahanan Israel bekerja keras tapi tak cukup kuat untuk menyelamatkan kota. Di balik serangan itu satu nama terus disebut, Rezvan, rudal balistik Iran yang ikut menabrak garis merah pertahanan Israel. Menghantam target paling strategis dan paling vital di Israel, Mossad, di dua tempat berbeda. Jelas ini bukan roket acak, ini pesan. Iran bisa menyerang secara langsung dan tepat sasaran. Tapi, seberapa mematikan sebenarnya Rezvan? Dan apakah Israel bisa bertahan dari gelombang berikutnya? Tetap di sini, kita bongkar senjata yang membuat Mossad porak-poranda. Di balik setiap rudal yang melesat, ada cerita tentang kekuatan, ketakutan, dan pesan yang ingin disampaikan. Dan Rezvan bukan sekadar logam bersayap yang terbang. Ia adalah simbol dari keteguhan Iran menghadapi dunia yang memojokkannya. Dikembangkan oleh Departemen Luar Negeri Angkasa IRGC, rudal ini lahir dari kebutuhan mendesak membangun senjata strategis tanpa harus bergantung pada negara lain. Di tengah embargo, sanksi dan tekanan internasional, Iran memilih jalannya sendiri menciptakan mesin penghancur dari dalam negerinya. Sampai pada tahun 2022, Rezvan pun muncul. Dari mana namanya? Ini diambil dari konsep surga dalam tradisi Islam Syiah, tapi ironisnya, senjata ini lebih sering mengantar kehancuran daripada kedamaian. Dalam operasi True Promise 3, rudal ini tampil sebagai ujung tombak, diluncurkan langsung dari wilayah Iran, tanpa perantara, tanpa proksi. Dan itulah titik baliknya. Bagi Israel, ini bukan sekadar serangan. Ini peringatan. Iran bisa menekan pelatuk sendiri tanpa perlu menyembunyikan tangan. Pertanyaannya sekarang, seberapa siap mereka menghadapi babak baru dari lawan lama? Dan jika Iran bisa menekan pelatuk sendiri, maka Rezvanlah pelatuk itu. Sekarang, mari kita lihat dari dekat senjata yang mengubah peta serangan. Rezvan bukan rudal yang lahir untuk menakut-nakuti. Ia dirancang untuk menghancurkan. Rudal balistik jarak menengah ini menggunakan bahan bakar cair, pilihan yang jarang dipakai oleh banyak negara karena tingkat kesulitan penyimpanan dan peluncurannya. Tapi Iran mengambil resiko itu demi daya dorong yang lebih kuat dan stabil, terutama saat menembus atmosfer. Salah satu fitur paling mematikan dari Rezvan adalah hulu ledak yang bisa dilepas, baik sebelum memasuki atmosfer maupun sesaat sebelum menghantam target. Ini berarti rudal bisa meluncur dalam lintasan balistik, lalu melepaskan hulu ledaknya untuk menghindari sistem pertahanan udara musuh yang bergantung pada pelacakan tubuh utama rudal. Dan dengan radius efektif 200 meter serta radius mematikan 100 meter, cukup satu ledakan untuk melumpuhkan area seluas 2 lapangan sepak bola. Dari segi desain, Rezvan berukuran sekitar 12 meter panjangnya dan berdiameter 0,88 meter. Siluetnya mengingatkan kita pada rudal, Qiyam atau Akil yang digunakan oleh kelompok Houthi tapi sedikit lebih panjang. Bentuk rampingnya membantu mempercepat penetrasi atmosfer dan memperbesar daya jelajah. Rudal ini diklaim punya jangkauan operasional hingga 1.400 km cukup untuk mencapai seluruh Israel dari wilayah manapun di Iran. Lebih menarik lagi, sistem peluncurannya sangat fleksibel. Rezvan bisa ditembakkan dari berbagai platform, peluncur tetap, kendaraan bergerak, bahkan dari dalam bunker bawah tanah. Ini memberi keunggulan strategis yang sangat tinggi, sulit dideteksi, sulit dicegat, dan bisa muncul dari mana saja. Menurut Panglima Korps Garda Revolusi Iran, Rezvan mampu melesat dengan kecepatan 8 kali kecepatan suara. Dengan kecepatan itu, waktu reaksi sistem pertahanan menjadi sangat sempit. Bahkan, sistem Iron Dome dan David Sling harus bekerja nyaris tanpa jeda. Dan bukan cuma cepat, rudal ini berpemandu presisi, menggunakan sistem navigasi canggih buatan dalam negeri. Akurasinya pun cukup tinggi untuk menghantam target strategis seperti landasan udara, markas komando, ataupun pusat komunikasi. Singkatnya, Rezvan bukan cuma alat tempur, ia adalah kartu truf Iran. Senjata yang tidak lagi berbicara dalam bahasa bertahan, tapi dalam bahasa serangan. Sebelum meledak di langit Israel, nama Rezvan pertama kali diperkenalkan dalam parade militer Iran tahun 2022. Bukan sembarang perayaan. Parade ini digelar untuk memperingati dimulainya Perang Iran-Irak tahun 1980 hingga 1988 di sekitar makam Imam Khomeini, pendiri Republik Islam.
Simbolnya jelas, dari luka masa lalu lahirlah kekuatan baru. Saat itu banyak yang mengira Resvan hanyalah bagian dari retorika militer rutin Iran, hanya barisan besi yang dipamerkan tanpa niat untuk digunakan. Tapi, waktu membuktikan sebaliknya. Pada April 2024, Resvan keluar dari bayang-bayang. Rudal ini digunakan secara luas dalam serangan balistik Iran ke berbagai target di Timur Tengah, termasuk basis militer yang diduga digunakan Israel dan Amerika Serikat. Ini bukan uji coba, ini debut tempur. Serangan ini menjadi ajang pembuktian. Resvan tak hanya mengudara tapi menghantam, akurat, mematikan, dan yang paling penting berhasil menembus sistem pertahanan yang selama ini dibanggakan oleh lawan. Sejak saat itu, setiap kali namanya disebut, dunia tak lagi menertawakan. Dunia mulai menghitung mundur. Ketika operasi Promise 3 dimulai, banyak yang menduga ini hanya akan jadi serangan simbolik. Tapi Iran tidak sekadar membalas. Mereka membalas dengan presisi, dan di garis depan serangan itu berdiri rudal Resvan dalam versi yang mudah dimodifikasi. Tidak lagi hanya rudal parade, Resvan kini jadi instrumen tempur aktif. Diluncurkan langsung dari wilayah Iran, tanpa proksi, tanpa lapisan diplomatik. Ia melesat sejauh 1.400 km menuju jantung Israel, membawa bukan hanya daya hancur, tapi juga pesan strategis. Salah satu target utamanya adalah Sharon dan Herzliya, dua wilayah yang dikenal sebagai pusat kegiatan intelijen dan logistik dalam negeri Israel. Di Herzliya, rezim keamanan Israel punya pusat komando intelijen Mossad, yang selama ini diyakini sebagai zona aman dengan proteksi berlapis. Tapi malam itu, zona itu ditembus. Sumber-sumber lapangan memperlihatkan kerusakan signifikan, bangunan hangus, sebagian struktur runtuh, jaringan komunikasi lumpuh total selama beberapa jam. Di Sharon, depo logistik militer dan data center mengalami serangan serupa. Tak hanya sekadar kerusakan fisik, infrastruktur sistematis Israel juga ikut terguncang. Yang lebih menakutkan bukan ledakannya, tapi fakta bahwa rudal ini bisa menembus pertahanan canggih Israel dan mencapai target sensitif tanpa dicegat. Untuk pertama kalinya dalam 2 dekade, Israel tak hanya diserang tapi ditembus. Resvan tak hanya menghancurkan target fisik, ia mengguncang tatanan geopolitik global. Serangan langsung Iran ke Israel tanpa lewat proksi telah memecah landscape kawasan. Amerika Serikat mengecam keras, tapi responnya defensif. Washington terlihat kewalahan menjaga dominasi dan kepercayaan sekutu di Timur Tengah. Rusia mengambil posisi netral, aktif menyerukan deeskalasi sambil memperkuat relasi diam-diam dengan Iran. Bagi Moskow ini adalah peluang untuk menggeser pengaruh Amerika Serikat di kawasan. Sementara itu China memberi dukungan terang-terangan. Beijing menyebut aksi Iran sebagai respon yang sah dan menjadikannya preseden untuk perimbangan kekuatan global. Di balik layar, mereka melihat Resvan sebagai peluang baru untuk memperluas pasar senjata dan pengaruh militer. Dunia kini menyaksikan pergeseran kekuatan. Rudal bukan lagi sekadar alat militer. Ia jadi bahasa baru diplomasi regional. Dan dengan Iran yang mulai menyerang sendiri, batas-batas lama telah runtuh. Selama ini dunia percaya serangan Iran akan selalu lewat perantara. Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, atau milisi di Suriah. Tapi operasi True Promise 3 menghapus semua keraguan itu. Iran kini menekan pelatuknya sendiri, langsung tanpa proksi, dan dunia melihat rudal-rudal seperti Resvan bukan lagi pameran kekuatan, tapi alat tempur yang sesungguhnya. Pertanyaannya kini, mampukah Israel bertahan? Di tengah keterbatasan Iron Dome dan Arrow, apakah sistem pertahanan baru bisa dikembangkan secepat serangan datang? Ataukah pada titik ini, Amerika Serikat harus turun langsung, bukan hanya sebagai sekutu, tapi sebagai tameng terakhir? Satu hal jelas, langit Timur Tengah tak akan pernah sama lagi, dan bayang-bayang perang tak lagi samar, tapi sudah tampak jelas membayang dari gurun Iran.